Selamat pagi, salam misioner. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi bersama Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi 22 Maret tahun 2022, yang merupakan Minggu Prapaskah yang ketiga. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas anugerah-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Kami tak henti-hentinya bersyukur kepadamu atas perlindungan-Mu bagi kami semua. Kami mohon sertailah kami dalam setiap aktivitas kami, dan berikanlah kami petunjuk-Mu dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu menjadi pedoman bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku.'
bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia pada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan hari ini berbicara tentang pengampunan. Pengampunan yang artinya melupakan dan menerima dengan tulus segala kesalahan orang lain serta tidak mengingatnya kembali. Dalam bacaan yang baru saja kita dengar, Tuhan Yesus berkata kita harus memberikan pengampunan 70 kali 7 kali. Apakah ini berarti 490 kali? Tidak. Hal ini tidak berbicara tentang jumlah, melainkan tentang pengampunan yang harus selalu diberikan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri sudah melakukannya di atas kayu salib. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus memberikan pengampunan yang tidak terbatas dan tidak terhitung? Karena Allah sudah terlebih dahulu memberikan kita pengampunan dosa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Pengampunan Allah melalui Tuhan Yesus itu penuh dan utuh. Karena itu, kita yang sudah diampuni secara utuh, maka sudah sewajarnya kita menyatakan atau memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat salah terhadap kita atau orang yang membuat kita kesal. Meski dalam situasi apapun, baik situasi menderita atau situasi berduka, kita harus tetap saling mengampuni sesama kita. Dalam masa Prapaskah ini, Yesus mengajarkan kita dalam bacaan yang baru saja kita dengar untuk kita selalu dan hendaklah kita mengampuni sesama kita yang berbuat salah terhadap kita, dan kita harus memberikan pengampunan. Semoga di dalam kehidupan kita, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa selalu memberikan pengampunan kepada sesama kita, baik di lingkungan sekolah maupun di dalam keluarga kita, bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kita di rumah. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus,
kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga seluruh aktivitas kita pada hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam misioner.